Selamat malam, Bapak, Ibu, pemuda, teruna, dan anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala pujian syukur senantiasa berkumandang di ruang hati, jiwa, dan roh kita yang sungguh merasakan kehadiran Allah di tengah keluarga kita, sehingga dalam susah maupun senang kita tidak pernah merasakan sendiri, karena selalu ada Tuhan Yesus, sahabat perjalanan iman kita. Melewati lembah kekelaman di masa pandemi ini, kita percaya hanya oleh kasih karunia Allah semata keberadaan kita untuk masuki hadirat takhta kudusnya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran lewat doa, pujian, penyembahan kita di ibadah keluarga yang dilaksanakan secara online pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2020. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapo Samboga STH. Sebelum kita masuk ibadah, mari saudara-saudara kita hening sejenak untuk bersaat teduh secara pribadi. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Jemaat kami undang berdiri, kita akan melakukan dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat, kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat terkasih, kita akan membaca dari pembacaan Mazmur pasal 31 ayat 3 sampai 4, kita akan membaca silih ganti. Mazmur 31
ayat 3-4. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 6, bait pertama dan kedua. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap percaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dikuatkan, mengerti, menghayati, dan mentaati firman Tuhan di tiap langkah hidup beriman kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, agar kami boleh mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami beroleh hikmat pengetahuan untuk mengerti, menghayati, bahkan mentaati kehendak firman Tuhan di tiap langkah hidup beriman kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa, mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Rut pasal 3 ayat ke-8 sampai ayat 15. Saya mengajak Ibu Bapa jemaat semua berdiri untuk bersama-sama kita membaca Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15 yang mengatakan demikian. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadamu. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat penggirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadakanlah itu."
Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat, silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika Allah merancang kehidupan kita, Dia tahu persis untuk apa kita ada. Allah bukan hanya Allah yang transenden, tapi Dia juga Allah yang imanen, Allah yang menyertai kita, Allah yang memperlengkapi diri kita untuk mencapai tujuan mulia dalam perjalanan hidup ini. Bahkan Allah yang menentukan identitas kita sebagai umat pilihannya. Tapi saudara-saudara, mengapa banyak orang tidak dapat menemukan identitas dirinya? Karena mereka tidak menemukan Allah, atau yang paling menyedihkan, Allah tidak bisa menemukan mereka. Kenapa? Karena mereka bersembunyi di dalam belantara dosa yang mereka nikmati. Saudara-saudara, bukan hanya banyak orang yang tidak bisa menemukan identitas diri, tapi juga banyak orang yang salah mengidentifikasi dirinya sendiri. Padahal kalau salah mengidentifikasi, mengenal dirinya sendiri, saudara-saudara, itu akan membuat dirinya kehilangan yang terbaik yang sudah Allah persiapkan sedemikian rupa dalam hidupnya. Karena saudara-saudara, Allah tidak pernah iseng atau coba-coba ketika Allah menciptakan kehidupan seseorang. Allah tidak pernah melakukan satu kekeliruan, bahkan Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Sehingga saudara-saudara, apapun yang Allah nyatakan dalam hidup seseorang, Dia sudah persiapkan terlebih dahulu. Kalau terjadi kegagalan, bukan kesalahan Allah, tapi itu karena manusia menyimpang dari rencana semula. Sehingga saudara-saudara, apa yang dipersiapkan oleh umat Allah itu harus dan sangat terkait dengan bagaimana pandangan dan rancangan Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, setidaknya itulah yang kita dapat temukan dalam kisah kehidupan seorang Rut, yang dalam perjalanan dia menemukan banyak hal yang membawa dia menemukan jati dirinya sebagai pribadi yang masuk dalam rancangan Allah. Saudara-saudara, Rut adalah sosok pribadi yang selalu berusaha mengenal bagaimana Allah menuntun perjalanan hidupnya untuk mencapai titik yang paling mulia, yang paling indah. Sejak dia mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang mengenal dan mencintai Allah, di saat itulah saudara-saudara, kehidupan Rut selalu mengikuti alur pemikiran Allah. Kita tahu saudara-saudara, sejak Rut menjanda karena Kilion anak Naomi dan Elimelek telah meninggal dunia di Moab, Rut mengambil keputusan untuk mengikut kemana saja mertuanya pergi. Bahkan ketika mertuanya berangkat kembali ke kampung halaman Bethlehem, Rut ikut ke sana saudara-saudara. Walaupun dia sadar dia hanyalah orang asing, dia perempuan Moab, walaupun dia pernah menikah dengan seorang Israel. Tapi ketika Kilion mati saudara-saudara, itu berarti dia kembali statusnya menjadi perempuan Moab. Tapi dengan keyakinan yang sepenuhnya dia serahkan pada rancangan Tuhan,
Dia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Sehingga tibalah dia di Bethlehem bersama dengan mertuanya Naomi untuk membangun kehidupan masa depan. Dan pasal 3 ini saudara-saudara, kita melihat bagaimana Naomi mencoba untuk membangun kehidupan Ruth yang sangat dia sayangi, karena dia melihat Ruth begitu luar biasa setia, begitu luar biasa tulus mendampingi perjalanan hidupnya. Kepada Ruth, saudara-saudara, Naomi menyarankan supaya ia mencari tempat perlindungan. Kalau kita bisa lihat pada ayat pertama pasal 3 ini, Ruth menyarankan supaya dia mencari tempat perlindungan. Artinya saudara-saudara, mencari seorang suami yang memberi rasa keamanan, ketenangan, bahkan menjamin kehidupannya sebagai seorang perempuan muda. Sehingga saudara-saudara, Naomi yang sangat yakin Ruth mempunyai karakter kepribadian yang baik, dia berniat mempertemukan Ruth dengan Boas. Dan kita melihat dalam pasal 3 ini saudara-saudara, ada rencana Naomi untuk mempertemukan Ruth dengan cara yang luar biasa. Dia memberi saran kepada Ruth supaya mendatangi Boas dan tidur di bawah kaki Boas pada malam hari. Dan di sana saudara-saudara, Naomi menyarankan supaya Ruth menunggu apa yang akan diucapkan dan dilakukan Boas. Saudara-saudara, kenapa Naomi menyuruh Ruth menemui Boas? Karena memang Boas adalah salah seorang kerabat terdekat dari keluarga Elimelek. Dan ada dalam tradisi Israel pada waktu saudara-saudara, ada tradisi di mana kerabat terdekat berhak menebus saudaranya yang sudah menjanda dengan menikahinya, supaya bisa menjamin kehidupan janda tersebut. Dan Boas salah seorang kerabat terdekat. Nah saudara-saudara, cara yang ditempuh Naomi ini memang sangat luar biasa, bahkan terdengar kelihatannya agak konyol. Kok Naomi menyuruh Ruth untuk tidur atau mengambil posisi di bawah kaki Boas? Ini adalah gambaran saudara-saudara bahwa Ruth harus berani merendahkan diri, berani untuk menunjukkan itikat baik kepada seorang Boas yang pada waktu itu dikenal sebagai seorang yang kaya raya, yang terhormat, yang punya pengaruh di Israel. Dan itu dilakukan Ruth dengan begitu lugu, tulus, dan taat. Ruth tidak pernah menyanggah, membantah, memprotes apapun yang diarahkan oleh mertuanya. Ruth melaksanakannya dengan keyakinan bahwa apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, dalam ketulusan dan kejujuran, Allah ada di dalamnya. Dan itu terbukti saudara-saudara. Mungkin kalau Boas itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab, bisa saja Ruth dilecehkan. Bisa saja terjadi hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Tapi yang terjadi saudara-saudara, ketika pada ayat 8 kita melihat ketika tengah malam, sangat terkejutlah Boas, menyadari ada seseorang di bawah kakinya. Kemungkinan saudara-saudara karena angin semilir malam yang begitu dingin, tanpa terasa kakinya terasa dingin, karena selimut menyingkap kakinya. Maka saudara-saudara, Boas kaget dan bertanya, siapa engkau? Dengan santun, dengan lemah lembut, ayat 9, Ruth menjawab, aku Ruth hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Saudara-saudara, ungkapan Ruth ini adalah ungkapan ketulusan, kepolosan. Sekaligus di dalamnya saudara-saudara, penghormatan kepada seorang Boas. Ruth bukan melakukan tindakan menjilat atau mencari muka kepada Boas. Tapi Ruth menyatakan satu kejujuran bahwa dia membutuhkan pertolongan. Bahwa dia membutuhkan perlindungan sebagai seorang perempuan asing yang masuk ke negeri Israel. Dan saudara-saudara, kita lihat bagaimana respon seorang Boas
ketika mendengar dan melihat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rut, Boas sama sekali tidak merendahkan, tidak melecehkan Rut. Bahkan Boas dengan tegas menyatakan dia mengenal Rut sebagai perempuan baik-baik. Ayat 11. Boas menaruh hormat, Boas menaruh respek kepada Rut yang baru dikenalnya beberapa waktu. Boas juga tahu bahwa Rut adalah istri dari Kilion, berarti masih saudara terdekat dengan Elimelek, saudaranya. Sehingga saudara-saudara dapat kita bayangkan, gambarkan bagaimana dialog antara Boas dan Rut pada malam itu adalah dialog yang penuh dengan kesantunan, bukan penuh dengan hasrat nafsu birahi. Dan Rut tetap berada di gudang jelai itu sampai pagi dalam keadaan aman dan nyaman karena dilindungi oleh Boas. Saudara-saudara kekasih Tuhan, itu kisah kehidupan seorang Rut yang adalah perempuan Moab, perempuan bangsa kafir, seorang janda sebatang kara. Dia harus tinggalkan Moab, dia harus berani menjalani hidup bersama dengan mertuanya yang juga adalah seorang janda tanpa warisan suami. Karena Elimelek, suaminya itu mati di Moab. Dan berarti Elimelek tidak lagi mendapat warisan apapun dari keluarganya di Israel, karena dia sudah meninggalkan bangsa Israel. Sehingga saudara-saudara dapat kita gambarkan betapa beraninya Naomi dan Rut menempuh perjalanan kembali ke Bethlehem, membangun harapan kehidupan masa depan dengan keyakinan bahwa Allah turut campur tangan dalam setiap langkah juang hidup mereka. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, setidaknya ada dua hal terkandung di dalam pengajaran firman Tuhan yang menjadi pandu iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita menangkap satu hal yang luar biasa. Kisah Rut adalah cerita tentang bagaimana unsur asing masuk dalam silsilah bangsa Israel. Terutama saudara-saudara, silsilah yang dihubungkan dengan Raja Daud, raja yang berkarisma, raja yang mempunyai satu pengaruh begitu kuat dalam kehidupan bangsa Israel. Karena saudara-saudara, dari pernikahan Rut dan Boas nantinya, karena kemudian hari saudara-saudara, Boas mengambil sikap menikahi Rut, menebus Rut, karena keluarga terdekat yang paling dekat tidak bersedia menebus Rut, maka Boas sesuai janjinya, dia menebus Rut dan menikahinya. Dari pernikahan itu saudara-saudara lahirlah Obed. Dari Obed lahirlah Isai. Dan Isai mempunyai keturunan Daud, raja berkarisma bagi bangsa Israel. Dan dari Daud inilah saudara-saudara nanti akan datang Mesias, Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jelas ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana bangsa asing, bahkan bangsa kafir masuk dalam silsilah keturunan Mesias. Tentu hal ini saudara-saudara sangat menohok, memukul harga diri bangsa Israel. Karena kita sangat tahu saudara-saudara bagaimana karakter bangsa Israel yang begitu membanggakan diri sebagai umat pilihan Allah. Raja Daud sendiri adalah ikon kebanggaan bangsa Israel yang pada waktu itu saudara-saudara meliputi peradaban dunia, bahkan seluruh dunia pada zaman itu. Sehingga bagaimana mungkin silsilah Israel yang berawal dari leluhur mereka Abraham, Ishak dan Yakub yang murni, yang bersih dari segala kekafiran saudara-saudara. Tapi sekarang di luar perkiraan manusia tiba-tiba muncullah nama Rut, perempuan Moab yang kelak menjadi nenek moyang Daud, bahkan nenek moyang Yesus Kristus. Bukankah kehadiran Rut dalam sejarah silsilah nenek moyang Daud, juga Yesus Kristus, dianggap sebagai satu titik noda hitam bagi sejarah
kehidupan bangsa Israel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana cara Allah bertindak dalam sejarah hidup manusia adalah sangat mutlak dan tidak ada yang sanggup mengintervensi keputusan Allah. Bahwa Allah bertindak bukan menurut cara pandang dan pikiran manusia. Allah tidak melangkah menurut apa kata manusia. Kesombongan Israel yang menganggap diri sudah paling hebat, paling eksklusif, paling bersih dari semua bangsa-bangsa lain pada waktu itu, saudara-saudara, seketika itu juga dihancurkan oleh Allah. Ketika Allah libatkan, hadirkan sosok Rut dalam garis keturunan Daud sampai pada Mesias. Saudaraku, pelajaran berharga buat kita semua sebagai umat Allah adalah jangan pernah kita memutlakkan diri sendiri sebagai orang yang paling berhak dan paling layak menerima anugerah Allah, sementara orang lain tidak berhak. Sehingga kecenderungan kita meremehkan bahkan melecehkan harkat hidup orang lain. Kita tidak punya kewenangan dalam hal itu. Karena Allah punya kehendak bebas dan otoritas mutlak dalam memilih kepada siapa Dia menetapkan, menjatuhkan pilihannya untuk masuk dalam rencana keselamatan manusia dan dunia. Orang yang mungkin selama ini kita anggap bodoh, kita anggap lemah, kita anggap hina, kita anggap tidak layak, kita tolak. Ternyata saudara-saudara, Allah justru mengangkat harkat diri orang tersebut menjadi lebih mulia, lebih bermakna guna bagi rencana agungnya ketimbang mereka yang penuh dengan kesombongan rohani. Allah memandang berharga kehidupan setiap orang. Sebagaimana Yesaya 43:4 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4. Ini adalah satu sinyal bagi kita orang percaya. Supaya kita jangan pernah merendahkan orang lain. Dan jangan pernah memutlakkan pikiran kita untuk diikuti, ditaati oleh Allah. Karena Allah bukan pribadi yang diatur oleh apa kata dan keinginan manusia. Allah pribadi yang penuh dengan otoritas, penuh dengan kekuasaan, melaksanakan apa yang menjadi rancangan dan kehendaknya dalam hidup setiap orang. Tidak terkecuali dalam hidup seorang Rut. Itu hal pertama, saudara-saudara, yang kita dapatkan dari pelajaran firman Tuhan. Pelajaran kedua, saudara-saudara, kita melihat bagaimana seorang Rut mengaktualisasikan konsepsi imaninya tentang providensia. Providensia di masa kepahitan hidupnya yang sangat luar biasa. Siapa yang menduga, saudara-saudara, Rut yang sebatang kara, Rut perempuan Moab, seorang asing di negeri Israel. Tapi kemudian hari hidupnya berubah sedemikian luar biasa ketika Boas meminang menikahinya. Harga diri, martabatnya, identitas dirinya berubah, diubah oleh Allah sedemikian rupa. Rut sangat mengimani providensia Allah di masa-masa sengsaranya, di masa-masa kepahitannya. Ketika Rut mendapat tempat di hati Boas, padahal saudara-saudara masih jutaan perempuan atau gadis-gadis Israel pada waktu yang siap menjadi istri Boas. Karena Boas seorang yang kaya raya, seorang yang punya pengaruh, pastinya juga dia seorang yang tampan. Tapi siapa yang menyangka, saudara-saudara, Boas justru menjatuhkan pilihan kepada Rut, perempuan asing, bangsa Moab, janda pula. Siapa yang bisa mengira, saudara-saudara, jalan kehidupan Rut sedemikian luar biasa. Berawal dari ikrar imannya yang dia ucapkan dengan tegas, tidak main-main, tidak asal bunyi.
asal nyablak. Dia mengucapkan ikrar imannya dalam ayat 16 pasal 1. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ikrar iman ini saudara-saudara mengandung satu keputusan yang totalitas, penyerahan yang totalitas dari seorang Rut pada apapun yang Allah mau perbuat dalam kehidupannya. Dia pasrah, dia mengikuti saja apa yang Allah kehendaki atas hidupnya. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang begitu berharap mujizat kuasa Allah terjadi dalam kehidupannya, tapi dia tidak mau dan tidak berani mengikuti cara Tuhan memproses hidupnya. Apalagi ketika dia tahu, saudara-saudara, Allah akan membawa hidupnya melewati lembah pergumulan, lembah penderitaan yang sangat berat. Dia pasti membantah, dia pasti mengelak protes. Tuhan, kenapa harus lewat jalan itu? Kalau ada jalan yang termudah, kenapa harus cari jalan yang tersulit, Tuhan? Padahal saudara-saudara, Rut justru semakin mengenal siapa Allah yang diimaninya ketika dia berani menempuh jalan penderitaan. Ketika dia berani untuk memperjuangkan komitmen imannya. Rut bukan hanya tegas menyatakan komitmen imannya, tapi Rut juga berusaha keras memperjuangkan hidupnya berdasarkan komitmen imannya. Dan itulah integritas seorang Rut, yang bukan hanya pandai atau luar biasa dalam berbicara, dalam berucap kata, tapi Rut juga sangat cerdas dalam memperjuangkan hidup lewat perbuatan. Seorang Rut yang berasal dari bangsa kafir, tapi justru memperlihatkan pembuktian kualitas imannya di mata Allah, bahkan di mata seorang Boas. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Khususnya saat ini kita masih berhadapan dengan berbagai kesulitan hidup di masa pandemik COVID-19. Bagaimana kita dapat merefleksikan keyakinan iman kita pada kuasa pemeliharaan Allah atau providensia Allah di masa kepahitan ini? Ketika kita melihat ada banyak korban yang terpapar, bahkan yang meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Ketika kita melihat ada banyak sesama kita yang mengalami depresi akibat PHK, dirumahkan. Karena banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar upah atau gaji pekerja akibat pandemi COVID-19 ini. Masih yakinkah kita pada kuasa pemeliharaan Allah, providensia di masa kepahitan ini? Apakah hanya di masa senang kita percaya Allah memelihara kita? Ada banyak orang Kristen yang beranggapan, saudara-saudara, bahwa hidupnya diberkati kalau dia sehat, kuat, berhasil, sukses. Tapi hidupnya dalam tanda petik penuh penderitaan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan kesakitan, berarti dia tidak diberkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu jelas bukan ajaran Alkitab. Karena iman Kristen mengajarkan bahwa providensia, pemeliharaan Allah kekal adanya, menembus ruang waktu yang dihadapi manusia. Kasih karunia Allah ada dalam segala situasi hidup. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam saat-saat kita senang dan hidup tenang, tapi dalam ketika kita berhadapan dengan situasi hidup yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan, mencemaskan, kita percaya kuasa Allah, pemeliharaan Allah nyata dalam hidup kita. Melalui kisah perjalanan hidup Rut, kita disadarkan, saudara-saudara, bahwa providensia Allah itu maha kekal. Kuasa penyertaan Allah itu tidak temporer. Kuasa penyertaan Allah itu selalu setia berada dalam kehidupan kita. Oleh karena tidak ada alasan bagi orang percaya untuk menjalani hidup dengan ketakutan
dengan sungut-sungut, dengan putus asa. Tapi marilah sama seperti Ruth, kita berproses dalam rencana Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Jangan kita berpikir bagaimana cara Allah bekerja memelihara hidup kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah, mari bekerjalah terus memperjuangkan hidup menurut cara pikir Allah, supaya kita bertemu dengan kebaikan-kebaikannya, bahkan mujizat kuasanya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan pujian Gita Bakti 50 bait 1 dan 2, perubahan ajaib terjadi padaku. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Saudara-saudaraku, mari kita bersahati dalam syafaat, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu, karena pada malam ini Engkau sudah memberkati hidup kami lewat firman-Mu Tuhan yang memberi penguatan iman pengharapan kami di tengah masa-masa teramat sulit. Firman Tuhan memberi kekuatan pada kami untuk bertahan, berjuang dalam kesetiaan, sama seperti seorang Ruth yang percaya penuh pada kuasa pemeliharaan Tuhan, yang selalu pertaruhkan apapun yang dicemaskan, yang dikhawatirkan, yang diragukan, untuk menatap hidup hari ini dan esok ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga Ruth menemukan begitu banyak kebaikan dalam setiap langkah hidupnya. Kami percaya Tuhan, Engkau juga izinkan kami bertemu dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan di setiap segala perkara hidup yang kami hadapi. Khususnya Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan kami tetap yakin pada kuasa pemeliharaan Tuhan. Sekalipun pandemik ini belum berlalu, tapi kami percaya Tuhan, janji-Mu teguh memelihara hidup kami dalam segala keadaan. Karena itu kami mohon Tuhan, berkati keluarga kami, berkati apapun yang kami perjuangkan untuk membangun kehidupan keluarga kami. Kami yakin bersama Tuhan, kami dimampukan untuk menghadapi segala perkara pergumulan yang sedang melanda kehidupan kami.
Kami menyerahkan ya Tuhan pengharapan iman kami untuk bangsa negara kami Tuhan. Di tengah wabah pandemik ini ada banyak sesama kami yang terimbas pandemi COVID-19. Mereka yang kehilangan lapangan pekerjaan, mereka yang harus mencari nafkah, keluar rumah dengan segala keterbatasan dirinya. Mereka yang harus mencukupkan kebutuhan hidup keluarganya di tengah begitu sulit situasi ekonomi saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, kuatkanlah bangsa negara kami, kuatkanlah setiap orang yang sedang berjuang untuk terus bertahan dalam kehidupan yang teramat berat ini, karena mereka masih tetap percaya pada kuasa Tuhan. Kami yakin Tuhan, apapun yang diperjuangkan setiap orang yang mempertaruhkan keyakinan imannya kepada kuasa Tuhan, Tuhan akan buktikan kebenaran janji Tuhan bahwa Engkau ada dan memelihara kehidupan setiap umat kepunyaan-Mu. Kami serahkan juga ya Tuhan gereja-gereja-Mu dalam perjuangan untuk tetap memberi penguatan iman bagi seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan pelayanan ibadah-ibadah daring, ibadah online Tuhan berkati, agar lewat ibadah ini pertumbuhan dan pertambahan iman jemaat tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah iman jemaat tetap kuat di tengah pergumulan hidup yang mereka hadapi. Mereka percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dari segala ketakutan, kecemasan di masa pandemik ini. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk gereja-Mu GPB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta. Tuhan berkati dinamika pelayanan dan kesaksiannya. Tuhan tolong berkati para presbiter, penatua, diaken, PHMJ, demikian juga BPPJ, unit-unit misioner yang ada dalam gereja-Mu Tuhan, karyawan kantor. Tuhan memberkati semua pekerja-pekerja dalam rumah-Mu yang kudus ini, agar mereka terpelihara oleh kuasa dan kasih sayang Tuhan, sehingga dengan kuasa Tuhan mereka boleh merawat kehidupan gereja dengan pengabdian yang sungguh, karena mereka percaya Tuhan perhitungkan pengabdian mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk penyelenggaraan ibadah-ibadah online yang selama ini dikerjakan gereja-Mu. Tuhan berkati tim kreatif multimedia Infocom, Tuhan memberkati yang terus berproses mengerjakan, menyajikan video online ini, ibadah online ini. Tuhan tolong berkati agar penyajian ibadah-ibadah online ini sungguh menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami doakan jemaat-Mu yang setia mengikuti ibadah-ibadah online selama ini. Tuhan, kami percaya janji Tuhan ya dan amin melingkupi hidup keluarga-keluarga tiap jemaat yang setia beribadah selama masa pandemik ini. Bahkan Tuhan tolong ketika gereja mulai bulan Juli nanti Tuhan, secara bertahap, perlahan tapi pasti, gereja mulai membuka diri, membuka gedung gereja untuk menyambut kehadiran jemaat yang tetap mengikuti protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan tolong berkati gereja Karis yang akan memulai ibadah secara live pada tanggal 5 Juli nanti Tuhan. Biarlah protokoler kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan diteruskan oleh Majelis Jemaat Karis boleh ditaati oleh seluruh jemaat dengan saling pengertian. Mereka yang boleh dan bisa beribadah di gedung gereja melaksanakan dengan ucapan syukur, tapi mereka yang beribadah di rumah juga bersyukur karena Tuhan memberkati kesehatan mereka, sehingga persekutuan gereja Karis tetap terpelihara oleh kasih sayang Tuhan dalam kerukunan, dalam kasih persaudaraan. Terima kasih Bapa, kami serahkan tiap-tiap keluarga jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan, kesusahan ekonomi, kesulitan-kesulitan saat ini. Tuhan tolong kuatkan jemaat-Mu, bahkan mereka yang dalam kelemahan fisik karena sakit penyakit, Tuhan tolong pulihkan kesehatan jemaat Tuhan, agar mereka kuat menghadapi situasi saat ini di masa pandemik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan gereja Karis
Di tengah lingkungan masyarakat Pulau Gebang ini Tuhan memberkati. Pelayanan kami di malam hari ini, ibadah keluarga secara online Tuhan memberkati. Kami sebagai liturgos, kami sebagai pelayan firman, kami sebagai tim musik, organis dan pemandu lagu, kami sebagai soundman dan juga kami sebagai kameramen. Tuhan memberkati agar apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan ibadah online ini berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan menyempurnakan sehingga penyajian ibadah, video ibadah online ini boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam pengucapan syukur, di mana kita melihat kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian dari Mazmur 79, bait ayat yang 13, yang menyatakan, "Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun." Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298 bait yang pertama. Jemaat, marilah berdiri. Kita akan menaikkan doa persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama kami, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami akan menyampaikan warta sektor. Kami menyampaikan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Frida Kapo Sambuaga yang telah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini.
bagi organis dan pemandu lagu serta petugas multimedia dalam pelaksanaan ibadah online ini. Kiranya kuasa Allah menyempurnakan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mengacu pada ketentuan pemerintah yang menetapkan PSBB di mana pandemi, maka kami akan tetap mengadakan ibadah online sebagai berikut. Demikianlah Warta Sektor. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya undang berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Saudara-saudara terus berjalan dengan pengharapan Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Kita sambut dengan pujian, hai umat Tuhan, jelikanlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.